Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapa, hari ini kuasailah tempat ini. Izinkan para malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat penerang, malaikat keluarga membentengi tempat ini. Sucikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami yakin bahwa penguasa alam roh kegelapan roh Nepilim tidak akan menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, maka Engkau mementeraikan kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sucikan dengan darah-Mu, sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami, Tuhan, dan siapkan hidup kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Berikanlah kepada Tuhan, saudara, berikan perminyakan, karena kita masuk ke dalam dunia roh, dan kita tahu bahwa alam roh kegelapan roh Nepilim ini adalah penguasa roh yang akan menguasai seluruh kehidupan manusia. Roh Nepilim itu adalah penguasa roh yang berwujud raksasa, ya. Dan kita tidak perlu bicara tentang kronologinya, tapi kita bicara tentang sifat karakter roh Nepilim. Karena penguasa roh ini sangat jahat dan dia menguasai manusia itu dengan luar biasa. Saudara, alam roh kegelapan roh Nepilim ini adalah awal mulanya dari penguasa, saudara, di mana malaikat setan, ya, yang menyerupai malaikat, dia turun ke bumi dan dia melakukan hal yang tidak senonoh pada manusia hingga terjadilah turunannya yang bernama Nepilim. Tetapi kita tidak bicara tentang kronologinya, tapi kita bicara tentang bagaimana penguasaan roh Nepilim itu di dalam kehidupan setiap manusia. Kita perhatikan baik-baik gambar yang ada di depan ini, saudara. Raksasa yang boleh dikatakan turunan yang terakhir adalah Goliat, saudara, ya, di mana penguasa itu selalu mempunyai sifat karakter yang tidak baik, di mana penguasa iblis itu selalu ada dan tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang sudah menjadi turunan Nepilim. Kita perhatikan apa yang harus kita lakukan kalau penguasa ini ada di sekeliling kita. Loh, ini kan zaman dulu, detik ini juga masih ada, saudara. Kenapa? Karena penguasa roh Nepilim ini berupa roh, saudara, roh yang tidak kelihatan, yang menguasai pola karakter manusia, sehingga penguasa-penguasa ini sudah mengikatnya dan tidak akan lepas kalau kita betul-betul tidak melakukan Injil menjadi kekuatan Allah, sabda Allah
yang menyelamatkan setiap pribadi manusia. Bahkan dikatakan kebenaran Allah ini yang akan memimpin iman kita menuju kepada jalan kebenaran. Mari kita perhatikan apa ciri-ciri orang yang masuk di dalam roh Nepilim. Kita akan perhatikan baik-baik, saudara, gambar yang pertama ini, di mana ular itu mengikat kita. Penguasa-penguasa itu mengikat kita, bahkan dia tidak akan melepaskan kita karena kita mau. Saudara, roh Nepilim ini adalah sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang manusia secara kedagingan. Hidup kita ini penuh dengan nafsu, saudara ya. Jadi orang akan keseret dengan roh Nepilim ini, dia akan suka di dalam nafsu yang bertindak nyeleneh, ya, yang bertindak aneh-aneh. Jadi sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan, maka dia melakukannya di dalam praktek hidupnya sehari-hari, sehingga nafsu yang diberikan itu tidak menjadi kita lega atau bahagia, karena seharusnya ini dilakukan seperti pasangan suami istri yang sudah disahkan dalam pelataran Tuhan. Tetapi roh Nepilim ini menguasai pikiran kita sehingga pola pikiran kita ini nyeleneh, ya. Contoh aja, dalam kehidupan manusia kita bertemu dengan beberapa orang, ya saudara. Dan ada salah satu dari teman kita, saudara kita, ataupun orang-orang di dekat kita, kita akan merasa kagum, ya. Dan kita akan merasa senang dan merasa nyaman karena kita dekat pada si A ini. Dengan proses itu, maka itu di dalam pikiran roh Nepilim akan menyimpan sebagai memori. Kemudian suatu ketika dengan tidak sengaja dia membuka sesuatu gambar atau video-video yang mengarah kepada teknologi zaman sekarang, saudara, di mana kita tidak akan bisa, saudara, lepas dari teknologi ini. Sehingga teknologi ini akan berkembang memperlengkapi bahkan dalam setiap gambar, setiap keinginan kita. Makanya roh Nepilim ini akan belajar pada manusia, bukan belajar ya, menguasai manusia untuk masuk di dalam halusinasi. Sehingga mereka melakukannya tidak senonoh dan mereka melakukannya sangat sadis sekali karena mereka tidak ada kasih. Mereka melakukannya dengan seperti seorang pembunuh, bahkan mereka melampiaskan segala sesuatunya untuk menyiksanya. Nah, itu roh Nepilim. Mungkin aku tidak di sana, tapi saudara berhalusinasi. Itu bisa. Jadi, kalau saudara berhalusinasi, maka orang yang suka di dalam hal seperti itu akan melakukan yang aneh-aneh. Dan itu akan dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana roh Nepilim ini, saudara, dia akan menjebak kita dan menyeret kita, mau tidak mau kita bertemu dengan orang-orang yang sama dengan halusinasi kita. Jadi kumpulan orang-orang ini, saudara, memang ada satu pertemuan yang tidak disengaja dan itu menyeret kita podo senengi, kasarannya gitu, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan katakan kalau kamu itu memang kejebak, saudara, dan memang ada di sekelilingmu seperti itu, maka saudara tidak boleh ikut-ikutan. Intinya seperti itu. Saudara bisa menguduskan diri saudara sendiri, karena setiap kalimat, setiap perbuatan, setiap kata-kata kita tidak boleh munafik. Orang yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, dia tidak akan nyeleneh. Kalau zaman dahulu, nyelenehnya itu senang dengan orang tua kita, senang dengan saudara kita,
senang dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah yang membuat kita sadar bahwa di dalam firman Tuhan, saudara, sudah jelas dikatakan, saudara, dalam kehidupan kita tidak boleh masuk di dalam perkara itu. Kenapa? Karena dalam kitab Imamat, ya saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Imamat, itu jelas sekali ditunjukkan bahwa kita tidak boleh menyentuh ini, kita tidak boleh menyentuh ini, tidak boleh menyentuh ini. Tapi kita tidak bicara tentang sentuhan itu ini, tapi kita tahu bahwa roh Nepilim ini sangat membuat kita menjadi munafik. Jadi kita akan terbawa dari zaman ini, saudara. Semua teknologi dibuka dengan cuma-cuma dan bebas. Makanya kalau saudara membuka YouTube, membuka apapun, saudara, yang itu arahnya ke roh Nepilim, maka saudara hati-hati. Kenapa? Karena itu akan dikumpulkan, akan ada satu, bukan pertemuan, ada sesuatu yang membuat saudara terarah ke sana dengan kuat. Nah, itulah yang Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena roh Nepilim ini sangat kokoh dan dia menguasai. Kita lihat gambar yang pertama, saudara. Lihatlah, gambar itu raksasa di tengah-tengah, penguasa roh jahat itu mengikat. Kalau kita masuk, maka kita ada di tengah-tengah itu. Dan kita bisa bayangkan, dan kita bisa mengerti bahwa kita ketemu ular kecil aja kita lari. Ini malah di tengah-tengah. Jadi dia akan menguasai kita, dan kita akan betul-betul jatuh di dalam dosa. Dan roh Nepilim ini akan membawa saudara di dalam perkara-perkara yang tidak senonoh. Maka itu janganlah kita mengarah ke sana. Kenapa? Karena di akhir zaman manusia akan menjadi stres, dengarkan baik-baik, dan depresi. Mereka akan lari dengan kenyataan itu, membuka YouTube atau apapun, sarana atau apapun yang membuat kamu menjadi terhibur. Ya. Kalau zaman dulu mungkin kita memakai sesuatu sarana perempuan laki dan menjual dan membeli. Tapi ini sarananya adalah sesuatu yang nyeleneh. Jadi bisa robot, bisa binatang, bisa juga sesuatu yang membuat kamu itu enak di situ. Jadi roh Nepilim ini menyeret kita supaya di dalam fisik kita tidak ada apa-apa, tapi roh dan jiwa kita, saudara, akan diseret masuk ke dalam penguasa-penguasa yang tidak baik. Kita akan perhatikan di dalam Roma, saudara, pasal 1 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata. Sebab di dalamnya nyata. Apa yang nyata? Kebenaran Allah. Jadi pada saat kita masuk ke dalam roh Nepilim itu, tidak ada namanya kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Kalau kita tidak mengimaninya, maka roh Nepilim itu akan cepat menguasai kita dan memimpin kepada iman. Kalau kita di dalam kebenaran Allah, iman kita dipimpin seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita bilang, aku tidak bisa karena gara-gara kamu, aku tidak bisa karena aku ditolak, tidak bisa, aku tidak bisa. Nah, itu sesuatu yang membuat kita ini beralasan bahwa penguasa Nepilim ini akan membuat kita menjadi munafik. Ya, kita perhatikan gambar ini. Mengapa kepak sayap itu ada di lingkaran luar? Saya perhatikan kepak sayap. Ya, saya ingin saudara masuk, ya saudara, karena kalau omong tok mungkin harus aku ngerti. Tapi ini dunia roh. Jadi di tengah-tengah sinar itu, saudara, terang itu, disitulah iblis mulai menggerogoti dengan belantung-belantung penguasa-penguasa sak suka-suka roh Nepilim. Dia akan menggerogoti hidupmu dengan penguasa-penguasa ini.
Jadi saudara, ini tidak main-main, karena penguasa ini akan hidup sampai akhir zaman. Kenapa? Karena manusia akan terbawa dengan kecanggihan dan teknologi yang luar biasa, bahkan anak kecil pun bisa melihat. Makanya saudara perhatikan baik-baik di dalam Roma 1 ayat 17, jangan pernah kamu terseret, karena itu berbahaya. Awal mulanya hanya menyapa, lama-lama dia akan masuk dan dia akan bertelur, asarannya dia akan membuat semuanya itu menjadi sepertinya tidak ada masalah, padahal dalam hidup kita sudah digerogoti oleh kuasa-kuasa tidak baik. Terus bagaimana Bu, kalau sudah terlanjur seperti ini? Maka nahabudisyenma etema, karena misbah yang menyala itu harus ada kebenaran Allah. Jadi kita undang Roh Allah untuk membersihkannya, untuk menghancurkannya, untuk mengusirnya. Kalau enggak, saudara, maka hidup kita sampai pada paceklik ini banyak hal yang terjadi. Dan itu akan aneh, saudara. Dan kita akan menjadi bingung. Jadi dari persoalan kita tahu bahwa roh Nefilim ini menguasai daya hidup kita, tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita. Makanya kita harus sadar bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita tidak boleh terbawa dengan hal-hal yang hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena itu akan menjebak kita. Dan pada intinya, kita akan dipermainkan. Nah, inilah yang namanya perbudakan roh Nefilim. Secara tidak sengaja kita menyeret orang-orang dan menyeret kita sendiri untuk tunduk kepada roh Nefilim. Dan padahal sesungguhnya apa yang kita lihat dan apa yang kita ada dan kita rasakan adalah orang-orang yang ingin sekali melakukan perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Makanya dalam kehidupan roh Nefilim ini hidupnya selalu kesepian. Nah, makanya saudara, kalau saudara dalam kondisi yang nggak pas, ya, memikirkan masa depan, memikirkan hal tidak baik, ingatlah bahwa firman Tuhan yang kamu baca itu akan masuk di dalam hidupmu, membuat arsip, dan itu akan membuka luang dalam hidupmu agar roh Nefilim ini tidak masuk di dalam hidup kita. Makanya saudara harus perhatikan, gak ada itu gitu-gitu. Jangan bilang gitu, saudara. Karena penguasa ini akan bekerja. Dan itu akan mengerikan. Kita akan melihat di depan mata kepala kita bahwa penguasa ini melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi kita perhatikan baik-baik, saudara. Kalau kita menjadi anak Tuhan, biarlah penguasa raksasa roh Nefilim ini tidak menghantui hidup kita. Kita belajar untuk mengakui bahwa kita lemah, tapi kita tidak boleh terbawa oleh arus apapun. Suatu ketika ada satu kesaksian, mungkin juga saya sudah cerita ya saudara ya, ada seorang pendoa, dan pendoa ini sangat kuat sekali. Dia berpuasa 40 hari oke, enggak makan oke, enggak minum oke. Suatu ketika dia membaca firman Tuhan dan ada ajakan untuk bertobatlah. Dan saat itu dia bertemu dengan temannya di dunia malam. Kemudian dia dikenalkan dengan si B, ya, dengan si A ini. Akhirnya si B ini sangat terpukau dengan pendoa ini, ya, anak Tuhan ini.
Setiap kali dia diberikan ceramah, kasarnya firman itu masuk, sehingga akhirnya dia mengambil satu pengakuan bahwa aku mau berubah. Selama hidup kita masih di dalam gunggungan roh Nephilim, dia akan menguasai hidup kita. Dan dia akan melakukan hal-hal yang nyeleneh. Ternyata benar, dengan jalinan itu mereka melakukan hal-hal di luar kemampuan, hingga dia membuka sesuatu yang tidak baik. Dari situlah Tuhan sudah memberikan peringatan sinyal bahwa kalau kamu hidup di dalam kegelapan, maka terangmu, firman yang kamu dengar akan hilang. Tapi si anak Tuhan ini merasa bahwa aku bisa. Akhirnya dia betul-betul menjadi berhasil, tapi bukan dengan Tuhan, tapi dengan roh Nephilim. Semakin dia banyak orang, semakin dia seperti orang gila dan melakukan yang aneh-aneh. Hingga itu tersebar, saudara, sampai pada binatang. Dari situlah kita sadar bahwa orang ini sudah tidak waras. Tetapi mereka yang di samping-samping kiri kanannya merasa itu hal yang baru. Hingga akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Pada saatnya iblis mengambil waktu. Jadi saya perhatikan, gak apa-apa, tenang aja, Belanda masih jauh. Umur manusia tidak tahu, saudara. Tapi kalau waktunya tiba, dia harus bertobat. Tidak bertobat, maka penguasa roh Nephilim ini akan menghancurkannya. Perlahan-lahan seluruh keluarganya mendapat sesuatu serangan yang aneh. Tapi dia merasa bahwa itu adalah suatu cobaan. Asal kita tetap percaya bahwa kita jalan, itu saja. Jadi kita ini seperti ketipu. Apa yang kita lakukan kayaknya benar. Hingga akhirnya dengan posisi yang seperti itu, maka orang ini, saudara, sudah tidak bisa berkutik. Kenapa? Karena penguasa belantung roh-roh kejahatan sudah meracuni seluruh tubuhnya. Hingga dia menjadi busuk. Dia menjadi robot yang hanya bisa memerintah, uang didapat banyak, tapi tidak bisa menikmati. Hingga akhirnya murka Tuhan terjadi. Kenapa? Karena pertobatan harus terjadi. Kalau tidak ada pertobatan, maka seluruh turunan-turunan ini akan hancur. Tapi ada di dalam turunan itu yang mencintai Tuhan dan berdoa. Nah, ini yang bisa membuat terang itu percaya kembali. Hanya dia minta pengampunan, tapi ini sudah terlanjur busuk semua, saudara. Dan dia baru pengakuan. Dalam pengakuan itu, dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam mulutnya dan hatinya sudah tidak sama. Dia hanya bisanya sesuatu yang membuat dia cepat dan instan. Itu yang dia cari. Makanya saudara harus berhati-hati, saudara ya. Orang bekerja ada upah. Orang melakukan roh Nephilim juga ada upah yang mengerikan di balik semua yang terjadi. Mari kita melewatinya. Kenapa? Karena belantung dan penguasa itu akan menghancurkan hidup kita. Dan kita tidak akan masuk ke sini. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa kiamat ini akan dengan apa, saudara? Api yang menyala. Itu akan membakar kehidupan kita dan kita akan sia-sia menjadi anak Tuhan. Jujur, saudara,
bahwa hidup di dunia ini sangat menyakitkan, saudara ya. Di saat serangan itu tiba, saudara perhatikan baik-baik, kita berusaha untuk minta keselamatan, tapi tetap juga terluka. Ada satu gambaran yang Tuhan berikan pada saya. Saya ini memang melanggar, saudara ya, karena dengan puasa saya minum kopi, bukan 1 gelas, tapi kalau dipikir bisa 4 gelas dalam tempo 1 hari, tidak makan nasi. Saat itu tangan saya gemeter, kaki saya dingin, dan saya merasa ada ketakutan. Apakah saya mau dipanggil Tuhan? Awang, saudara saya. Dan saya belajar roh Nepilim ini sangat mengerikan sekali. Masuk ke dalam dunia rohnya sangat membuat saya capek. Jadi roh Nepilim ini tidak ada kasih, saudara. Dia akan lakukan apapun yang menjadi kita ini betul-betul merasa dipuaskan. Akhirnya karena saya ketakutan, saudara, saya stop. Waduh, Tuhan jangan bawa saya ke roh Nepilim. Mengerikan, ya, sangat mengerikan. Sekarang saya tak benahi tubuh saya karena ngeliang, keringat bercucuran pucat gitu saja. Mengambil nafas saja sudah sesek rasanya. Hanya saya lihat apa yang saya lakukan itu. Kalau dalam posisi seperti ini, ternyata asam lambung saya ini bengkak. Sekarang ini masih jadi bengkak kayak orang hamil. Hanya saya kerok, merah semua, tapi masih tidak enak. Karena rasa takutnya, jadi saya berusaha, takut kena stroke, kena apa, saya ambil jarum dan saya jojo ini supaya keluar darahnya. Saya terus tekan, tapi saya terus berdoa, tekan terus. Tidak bisa keluar. Apakah darah saya ini kental dan saya kaki saya jojo baru keluar. Menyakitkan. Untuk masuk di dalam pemulihan butuh proses. Maka Tuhan berkata, pelanggaranmu sudah cukup ya, katanya. Jangan kamu ulang. Terus kita berjanji, ya sudah, mulai sekarang aku tidak mau minum kopi. Kalau orang bilang bel, mau tak berdiri tanpa kopi, itu kasarnya. Tapi saya betul-betul sudah tidak pakai kopi-kopian sudah. Karena bermasalah sekali. Jadi sehari kemarin tuh, saudara, saya habis pelayanan sampai malam, sampai ini tidak tidur, saudara. Tidurnya tuh duduk. Maka Tuhan memberikan suatu pengertian pada kita, kalau kamu berperang dengan roh Nepilim, harus berjaga-jaga seperti ini. Siap sakit. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu penguasa roh yang mengerikan. Pasti kita terluka. Seperti saya ngambil jarum untuk memasukkan tangan saya supaya keluar darahnya. Karena tangan saya sudah beku dan tidak bisa dipegang, saya tidak kerosok. Saya jojo gini tuh tidak kerosok benda. Akhirnya kaki baru bisa. Tuhan berkata, seperti itulah perjuanganmu. Beritakan ini. Bahwa Nepilim itu memerangi kamu sampai pada nyawa. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti kena, saudara. Pasti kena. Kalau saya tidak sungguh-sungguh memperhatikan, mungkin saya sudah ngawang, saudara, waktu itu, malam itu. Karena saya sudah tidak kerasa apa-apa. Jadi akhirnya saya cuma berkata, Tuhan tak serano. Dan saya percaya Tuhan punya hak atas hidup saya. Saya tumpang tangan, saya doa, saya tumpang tangan. Jadi peperangan yang saya hadapi itu seperti di depan saya ini, nyawa saya ini ada. Waktu
bengkak saudara lambung saya sudah tidak sadar itu saya jalan itu saya tidak sadar, melayang ya, melayang. Cuci tangan itu saya tidak sadar, tidak kerasa airnya. Itu suatu pergumulan yang sangat mengerikan. Damatis Yuvena olehim katanya. Demikian juga roh Nefilim ini akan seperti itu. Totoannya nyawa. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, kamu akan keseret, kamu akan ke bawah, kamu akan betul-betul dijebak, dan itu tidak bisa berbuat apa-apa karena di depanmu itu temanmu, di depanmu itu saudaramu, di depanmu itu ini, depan gitu saja. Hal ini kita perlu ketahui bahwa hidup yang sesungguhnya jangan anggap remeh, karena timbangan yang Tuhan sudah berikan itu, kalau kamu memuliakan Tuhan, timbangan yang kebenaran itu akan naik terus. Tapi kalau terus begini saudara timbangannya, maka iblis akan mengambil alih. Dan kalau sudah di dalam jebakan itu, seperti nyawa saudara, totoannya. Hari, jam, menit, tak lihat, enggak pagi. Karena saya takut. Bukan takut mati, tapi takut ini apa, oh gitu loh. Terus obatnya apa? Walaupun saya sudah berusaha telepon, ya ada teman dokter, saya juga siapin, ada orang juga beri segala sesuatu saya siap, tapi ini rasa nggak enak karena keadaan tubuh ini benar-benar lemes. Makanya saya ini tadi kan nggak ada konseling. Saya pikir, saya khawatir itu sudah. Karena keringatnya keluar sak jagung-jagung. Dan saya basah terus bajunya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya ada. Dan saya berdiri di sini. Berarti Tuhan memberikan apa? Kesempatan pada kita. Jangan dilanggar. Jadi mari kita belajar juga untuk mengenal roh Nefilim ini supaya belantung-belantung roh-roh yang tidak baik itu tidak mengikat kita. Kita lihat gambarnya. Belantung-belantung itu akan mengikat kita. Dan kalau sudah diikat gini saudara, belum masuk loh ini saudara, kita akan menjadi kayak orang hambar. Ketika saya masukkan jarum ke sini tidak bisa masuk, tangan kaki juga masuk cuma sedikit, saya hambar. Dan apa yang saya lakukan? Bingung saya, bantal, guling, serak tinggi, no, tetap tidak enak di perut. Bukan sesak nafas, tapi ini hambar, tidak kerosok, tubuh ini tidak terasa. Roh Nefilim itu akan menguasai seperti itu dan tidak menyenangkan. Apapun yang kita melangkah pun itu juga ngambang. Kalau jatuh, apa yang terjadi? Saya cuma hanya bilang, Tuhan, biarlah Engkau yang akan berkarya dalam hidup saya. Memang saya melanggar minum kopi. Itu kan sebab akibat. Kalau kamu juga melanggar, enggak apa-apa. Sama seperti saya minum kopi itu, enggak apa-apa. Gak minum, bu, enggak puas, enggak makan nasi, enggak apa-apa, ini jalan-jalan. Kekuatan manusia itu terbatas, saudara. Ketika kita dihantam dengan itu, ya enggak bisa apa-apa. Ngaca itu loh, saudara, ngambang. Nah, sepertinya hidup, apa enggak? Saya juga enggak tahu. Jalan itu ngambang semua. Tidak menyenangkan. Baru kali ini saya merasakan. Makanya Tuhan bilang, aku izinkan kau. Dan roh Nefilim ini seperti itu. Hidupmu itu ngambang, hambar semuanya. Dan tidak menentu hidupmu. Apakah kamu seperti itu maunya? Kita coba untuk menyenangkan hati kamu sendiri. Ingatlah apa yang kamu perbuat, apa yang kamu maui di situ. Roh itu mengikat kamu. Dan
Dan itu akan ada sebab akibat seperti saya minum kopi itu. Antara hidup dan nafas ini begini. Ngomong itu hambar, saudara. Dan Tuhan izinkan telepon saya bunyi terus. Satu hari, bayangin saya malam itu. Ada orang ini, ada orang terus bunyi, dua-dua bunyi. Bosan. Nah, seperti itu Ron. Dia menguasai pola berpikir kita, sehingga kita tidak bisa berpikir yang jelas dan terang. Saya paham yang saya terangkan ya. Sangat mengerikan. Dan besok masih ada tugas. Apa yang harus saya lakukan gitu? Karena dengan posisi seperti ini, baiklah sekarang kita juga harus berjaga-jaga supaya tidak melanggar. Ya, kayak gitu kamu bilangin sama dokter, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Ya udah, saya juga tidak mau itu. Dan jangan Bu anggap ini sudah sembuh, ini masih agak lama, karena ini sudah ada pembengkakan. Sama. Jangan Bu anggap, oh aku sudah pelepasan sama Bu Didi. Jangan Bu anggap sudah sampai di sini loh. Itu masih ada akarnya. Masih beruntun. Dan kalau kena lambung, yang paling membuat kita bahaya adalah pikiran. Kalau pikiran kita menjadi depresi, maka itu akan naik terus lambungnya, asam lambungnya. Pelanggaran makanan juga. Yang paling bahaya adalah pola berpikir. Sama. Kalau kamu terus masuk dalam roh Nepilim ini, dia akan menggerogoti kita. Sehingga pikiran kita menjadi depresi dan tidak tahu, hambar. Jadi hidup gak hidup, nguyuh tok, tapi tidak dapat apa-apa. Nol. Apakah kita harus ke sana? Kalau kita sadar, saudara, roh Nepilim ini menguasai jagat raya supaya dia mengambil bagiannya, di mana manusia yang ikut dia akan masuk neraka. Dan itu akan terjadi kalau saudara mau. Mari kita menyadari bahwa lingkaran-lingkaran itu adalah sinyal. Saudara perhatikan, ada lingkaran. Saya tidak hitung lingkaran berapa, tapi itu peringatan buat kita. Ketika saya sudah mulai nggak enak dan ini mulai kembung, saya sudah berusaha untuk ini, itu, ini kan tetap kembung, sudah, tetap ini bengkak. Pakai apapun baju, saya tetap nggak enak, sudah. Pakai dastro, tetap nggak enak, sudah. Tidur nggak enak, miring nggak enak. Karena kita sudah masuk dalam batas lingkaran pelanggaran. Diterus unfall. Belantung-belantung itu menggerogoti kita saat kita menikmati. Saya seperti ini karena gobios, karena saya kebingungan, saya hambar, karena saya melanggar. Coba kalau saya tidak melanggar, saya makan nasi dulu, terus minum kopi jangan banyak-banyak. Gak ada masalah. Orang kadang sok bisa, sok mampu, dan sok isa. Maksudnya gak apa-apa, ini kopi cuma satu ini. Biasanya kan sak jembung, padahal yang diminum itu besar. Kalau dipikir dengan gelas biasa 4 gelas, saudara, kopi tanpa makan. Mengerikan. Roh Nepilim itu juga mengerikan. Awal mulanya nikmat seperti kopi tadi. Enak, senyum-senyum kita, makan, omong, cerita. Tapi begitu kita sudah merasuk dalam tubuh kita, kopi itu, dia akan menghantam asam lambung. Sama. Begitu belantung itu masuk merasuk, dia akan menggerogoti seluruh hidup. Dan pemulihan itu butuh waktu. Mari saudara perhatikan baik-baik, karena
kita sudah punya firman Tuhan alam roh kegelapan itu sudah beberapa, banyak sekali, betul enggak? Saudara kalau tidur baca lagi, dengarkan lagi, buka YouTube, ketik Pendeta Maria Magdalena, masukkan di situ alam roh kegelapan, keluar semua. Nah, decision, aku berkata sungguh, karena ini roh, hidupmu nanti akan dibawa ke sana. Jadi kita ini akan masuk ke teknologi yang betul-betul sangat canggih, dan itu adalah ada rohnya. Kita tidak tahu. Nah, kita ke bawah. Maka itu kita sekarang ini mempersiapkan agar tidak terjadi. Karena hal itu tidak baik. Hal-hal dalam kehidupan kita, saudara, selama roh Nepilim ini tinggal dalam hidup kita, kita tidak punya berkat. Kita jauh dari berkat, masalah bertubi-tubi. Nah, kita menjadi orang yang hambar hidupnya. Mari kita imani bahwa hidup kita tidak seperti itu. Amin. Kita akan perhatikan di sini kata-kata indah, roh Nepilim. Roh Nepilim ini menyamar dengan ragam yang menggoda. Ya, saudara, dengan ragam yang menggoda, mengintai kesempatan, memperdaya hati yang lemah. Hati kita tidak boleh ke bawah. Teguhkanlah iman dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Dia, iman kita akan menjadi kokoh. Lawan semuanya, hempaskan kedaginganmu. Amin. Jadi kita menyadari bahwa para malaikat, kita perhatikan ini, malaikat itu akan berdiri kokoh di depanmu, dan dia akan membuka jalan kemanapun kamu berjalan. Dan para malaikat ini akan melindungi kamu, menjauhkan dari roh Nepilim. Asal pola berpikirmu, pola hidupmu tidak terperdaya. Karena hal ini akan menjadi budak dari hidup kita. Jadi kayak orang tuh, apa ya, kalau narkoba itu ketagihan. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena roh Nepilim ini selalu berusaha untuk menguasai hidup manusia, dan kita tidak boleh masuk di dalam lingkupnya. Apakah aku tidak boleh temenan dengan orang-orang kayak gitu? Boleh, tapi lihat dulu, apakah dia bisa mendengar nasihat kita. Kalau tidak, saudara bertahan, bisa nggak saudara setia dengan teman yang nggak benar? Nggak apa-apa sekali, nggak apa-apa 2 kali, lama-lama apa saudara? Hancur. Jadi mari kita imani bahwa roh Nepilim ini jangan sampai tinggal di dalam hidup kita. Amin. Kuasai hatimu dan jagai hidupmu, agar hidupmu itu melangkah lebih dalam bersama Tuhan. Karena roh Nepilim ini pinterane nguasai diri, saudara. Ketika Goliat, ya turunan raksasa yang terakhir, dia berhadapan dengan roh Nepilim itu, roh Nepilim tertawa dan meremehkan Daud. Goliat merasa bahwa ini anak kecil yang di hadapanku. Padahal itu menunjukkan bahwa iman kita yang hanya 1 titik itu seperti Daud. Dia bisa melawan Goliat yang tinggi besar hanya memakai ketepet. Itu menunjukkan bahwa karya Tuhan bekerja dalam hidup manusia. Jadi kalau manusianya sadar, saudara, bahwa kita hidup, kerja pakai uang, dan kita itu berjerih payah, upaya berusaha untuk kerja, saudara,
Tapi kalau roh Nephilim ini mengikuti kita, maka habislah keadaan kita. Paham, saudara? Paham? Saya akan, ini kan masih jam 7 kurang 8 menit. Ada waktu untuk 8 menit. Saya mau, saudara mau bicara tentang roh Nephilim ini, karena saya ingin saudara bisa menanggapinya. Ada yang mau bertanya? Ya, bisa dikasih. Kalau roh Nephilim itu kalau seperti samar ya, dalam bentuk apa? Kenapa? Roh Nephilim? Seperti samar, maksudnya kita tuh ngerasain dalam bentuk apa gitu. Apa yang bisa kita rasakan dari roh Nephilim itu di kita. Jadi membuat kita tuh bisa tahu bahwa ini ada roh Nephilim misalnya gitu. Kepekaan kita tuh seperti itu. Tapi yang dijelaskan tuh samar gitu. Jadi saya tuh kayak apa bentuknya? Nah, roh Nephilim itu adalah kelakuan yang nyeleneh. Contoh, kita punya teman dan teman itu nyeleneh. Mungkin dia melakukan perkara yang tidak senonoh. Contoh nih ya saudara, ini kan aib sebetulnya. Kalau kita ini ya, taruh di muka, itu roh Nephilim supaya cantik. Halo, seperti itu. Jadi kita punya teman dan teman itu kita bisa melihat kelakuannya. Halo, dan tidak semuanya nyeleneh, tapi dia akan baik dengan kita. Tapi ada sesuatu di balik semua itu. Paham ya? Jadi contoh, aku pinjam uang. Untuk apa? Kamu sih gitu? Terus nanti tak kasih lebih. Tapi sebetulnya uang ini untuk diperhalakan, untuk bisa main, bisa melakukan suatu perdukunan, dan dia akan mengembalikan. Itu juga nyeleneh, karena dia memakai uang, tapi tidak memakai jerih payah. Itu juga roh Nephilim. Jadi orang yang membuat kaya, dan tapi dengan kepuasan yang dia punyai, dan dia mungkin juga bisa mempersembahkan tubuhnya pada manusia. Itu namanya roh Nephilim. Masih belum mengerti? Paham? Ya, jadi yang nyeleneh itu pasti kita terasa. Contoh, maaf ya, kalau kita mau pergi, saudara ya, ke suatu tempat, ya, kita lihat indah. Kemudian tiba-tiba dia melihat pemandangan yang tidak sedap. Di situ ada ibu-ibu yang sedang mandi. Kalau kita tidak punya pikiran yang nyeleneh, tahu ya, kita tidak akan memperhatikan ibu itu sampai buka semua. Paham? Itu roh Nephilim. Paham? Jadi sesuatu yang tidak harus kita lihat dan tidak harus kita perbuat. Kita perbuat, itu roh Nephilim. Pelan-pelan dia merasui. Dan kalau roh Nephilim itu masuk, tidak mungkin kalau dia sudah hanya melihat itu, dia stop. Percaya sudah stop? Halo? Kalau itu bergairah, halo? Kemana arahnya? Kemana? Nah, itu terus menggerogoti seperti belantung. Hingga akhirnya dia melakukan hal-hal menyimpang dari yang seharusnya dia tidak lakukan. Itu roh Nephilim. Paham saudara? Paham? Ada lagi yang mau tanya? Mungkin? Ah bu, itu tabu. Loh, itu kenyataan saudara. Itu kenyataan. Betul enggak? Jangan jauh-jauh. Kita pergi ke mall. Ada orang yang memakai pakaian, wah, serba buka semua. Buat dia bangga. Menurut dia bangga karena tubuhnya bagus. Tapi kalau kita tidak punya pikiran apa-apa, kita tidak akan terbawa. Tapi kalau kita punya pikiran apa-apa, roh Nephilim itu yang akan merasuk. Ada yang bayang loh, harus ngasih.
Hingga akhirnya dengan bayangan itu, akhirnya masuklah ke pembantu, masuklah ke ini, masuklah ke itu gitu. Sampai melakukan penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya tidak lakukan. Dan itu di depan loh. Di depan loh sama istrinya. Itu roh Nephilim, aneh gitu. Paham Ustaz? Jadi hal-hal yang seperti itu seharusnya tabu. Tapi itu dilakukan dengan apa ya? Tidak merasa bersalah. Hal itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Paham Ustaz? Contoh, ada seorang gadis yang tidak punya pacar, kasarannya dia pengen biar ada orang yang senang. Dia pakai pakaian cokak, semua kelihatan dah. Memang anak ini cantik dan seaduhe. Secara logika, orang perempuan aja saudara, kalau lihat keindahan, senang. Tapi kalau dia punya roh Nephilim, dia akan berhalusinasi. Coba itu jadi punyaanku. Nyeleneh saudara. Tapi kalau laki juga senang, itu enggak apa-apa. Tapi kalau itu kebawa terus sampai dia mengorbankan orang di sekeliling kita, jadi korban, dosa. Itu roh Nephilim. Paham saudara? Jadi dari perkara yang kecil itu bermasalah. Contoh nih, di depan kita ada anjing, saudara. Maaf ya, anjing itu mau nggak norang tuh tumpang-tumpangan. Keluarlah itunya, auratnya. Apakah kalau kita tidak punya roh Nephilim, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita punya, pikiran itu akan ke bawah. Dan itu akan menguasai terus dipikir. Akhirnya dia melakukan aneh-aneh gitu. Paham? Saking kengangguran. Kenapa? Karena pikirannya sudah kotor. Pengen puas, pengen itu. Orang kalau tidak punya roh Nephilim, walaupun buka kayak apa saudara, tidak akan ke bawah saudara. Percayalah. Amin. Amin. Amin ini kok ragu-ragu saudara. Loh, apa nggak boleh? Loh, boleh kita mengagumi, tidak ada masalah. Orang cantik dilihat, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kita terus jadi nyeleneh, tahu ya? Itu tidak boleh. Paham? Hal itu yang menyeret kita membawa belantung-belantung itu menguasai pola berpikir kita, menjadi kita tidak sehat. Itu pasti loh saudara. Makanya dalam kitab Imamat itu baca ya, pasal 8, jangan membuka aurat orang tuamu, jangan membuka istri orang tuamu, jangan, semua terbuka semua. Ajaran itu kenapa? Karena roh Nephilim sudah tinggal di dalam kehidupan Imamat itu pada waktu itu, zaman itu. Dan itu akan berjalan terus sampai kiamat. Makanya kita tidak boleh ceroboh. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? Saya buka satu kali lagi, kemudian saya tutup. Ya, bisa kasih mic. Ya. Saya mau tanya dia. Bisa agak keras. Kenapa anak? Misalnya ada anak muda yang sekarang ini juga lagi banyak yang kena LGBT, apakah itu juga termasuk dalam roh? Benar, iya. Karena itu di udara. Penguasa-penguasa dimanapun itu ada. Makanya kita semelipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, doakan anak-anak keluarga kita. Amin. Karena itu sangat berbahaya. Kita tidak sengaja, kita keseret. Karena itu ada teknologi. Zaman maju, makin maju, iblis juga maju. Jadi tolong juga diperhatikan. Ya. Kita tidak bisa bilang, gak boleh. Wah, bahasa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita beri pengertian, boleh, kamu ngerti toh. Tapi tidak terbawa gitu. Kejebak atau kita ini.
Kita kalau tidak buka, namanya kita zaman sekarang, ya kan? Tapi kalau kita buka, berbahaya buat kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, masuk mau buka sampai koyo apa saudara, sampai elek lah. Tapi kita tidak ketarik. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan sudah menutupi hidup kita. Amin. Jadi kita harus hidup seperti itu, saudara. Jadi kita harus arah ke sana, ya. Kita doakan, karena kalau kita melarang atau melakukan yang nggak boleh apa, itu anak zaman sekarang nggak akan mempan. Dia akan bohong pada kita. Nah, itu berbahaya sekali. Mengerti ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi, saudara. Boleh? Silakan. Rumah. Ini ya, sudah rumah ya. Di rumah kita ada penunggu. Itu roh. Ya. Suatu ketika dia tuh lagi mandi. Mandi kan tahu saya tanpa ada selera kain pun. Tiba-tiba dia melihat orang itu telanjang. Padahal itu setan. Bisakah iblis melakukan hal itu? Halo? Bisa. Nyeleneh itu. Makanya kita harus hati-hati bahwa roh Nepilim itu kayaknya tidak ada apa-apanya, tapi dia menguasai hidup kita. Hati-hati saudara ya, karena ular penguasa raksasa ini akan menjagai dan dia akan memakai kita. Jangan jauh-jauh saudara. Saya pernah mau pengurapan di gedung biskup. Ya, mungkin saya cerita. Ketika saya datang, anehnya, ini gelap gelap, padahal itu terang lampunya. Bingung saya, kenapa ya kok gelap? Mungkin ada roh pedukunan. Kita tidak bisa apa-apa. Lu kan Bu Titik tahu, kalau Tuhan tidak tunjuk, apa saya pedukunan? Enggak, saya manusia. Ya udah kita doa aja, kan gitu. Begitu saya doa, gak ada apa-apa saya, cuma divakum, divakumkan. Mengapa iblis divakumkan ketika kita masuk dalam lokasi yang ada rohnya? Karena kita tidak puasa. Satu. Loh, bukankah Tuhan berpuasa? Karena Tuhan tidak suruh kita ngusir. Lah tadi sudah. Roh Nepilim ini berkuasa. Dia akan memperdaya kita seperti kita ini kok bener. Sudah, kita sudah lewati, kita vakum, kita pulang rumah. Pukul 1:30 ada yang teriak-teriak. Woi! Saya kaget. Ini jam berapa ya kok ada orang teriak-teriak? Mungkin tamu. Saya terus diem aja, udah biarin aja. Teriak lagi, hei! Keluar kamu! Gitu saya. Akhirnya, karena saya juga tahu bahwa hal ini tidak mungkin saya keluar malam-malam. Saya berdoa, menyembah. Jadi kalau ada apa-apa tuh panggil Tuhan. Panggil kebenaran itu, yaitu Allah. Tuhan tak serano. Apa yang terjadi? Sembahan aku, sembah. Jadi ada satu sukacita mulut ini nyanyi terus, nyanyi, ada setengah jam. Terus itu teriak. Sudah kuat kamu anakku, katanya. Jadi kalau kita menyembah, itu ada kekuatan yang masuk, yang membentengi kita. Sehingga penguasa itu tidak akan menyerang kita. Kuat kamu anakku, sekarang tak buka, tak singkapmu. Saya tahu apa yang terjadi. Maaf sudah. Saya tahu Aladin, maaf, cuma cawetan tok gini saja. Gila nih saja, menjijikkan. Dan saya juga bingung ini, apa ini? Jadi di depan itu, ini pintu depan, jadi ya itu separuh bisa kelihatan itu. Loh, saya bingung. Raksasa modelnya apa modelku pakaian kayak karu-karuan gini? Udah mati saya. Kalau saya punya roh Nepilim, mas, mungkin saya terbawa sudah. Umat, mengapa kita harus menyembah dan memuliakan dengan roh kebenaran? Supaya Tuhan membentengi kita, supaya kita tidak ada sesuatu yang membuat roh Nepilim itu membawa kita. Benar kelihatan saudara. Jadi kayak Tarsan gitu saja. Teriak-teriak.
Akhirnya saya bilang, Tuhan, tak serah. Begitu serahnya, malaikat Mikael datang. Keluar kamu. Gak mau. Keluar yang punya rumah. Katanya gitu. Kenapa dia berani ngusir aku? Gitu. Dalam hati saya, siapa yang ngusir? Saya kan juga nggak tahu kalau itu gedung biskupnya ada roh itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Nggak apa-apa. Hanya kebuka semua. Buka kayak lapangan. Baru saya lihat, ya ampun, ini roh Nephilim, tinggi besar dan tidak sopan. Kenapa kamu berani-berani ke tempat telataku? Ini daerahku, gitu aja. Gitu. Gempar loh. Tapi mengapa saya tidak terbawa dan takut? Karena Tuhan sudah membentengi saya dengan para malaikatnya, dengan kebenarannya. Akhirnya saya cuma hanya bilang, Tuhan, tak serano. Apa yang saya lakukan? Puji aku. Nyanyi tak saya. Bukan, dalam nama Tuhan. Tidak perlu ngeden-ngeden saya. Tiba otentik. Sakit kabeh jarum. Gitu. Saya cuma nyanyi dalam nama. Begitu ini saya lambung saya besar. Saya cuma nyanyi, Tuhan, kuasai Tuhan. Aku mau cinta Yesus. Pelan-pelan. Begitu waktunya peperangan tiba. Langsung malaikat membawa pedang kebenaran. Keluar dari sini dan tidak layak anakku diganggu. Ini plus. Tapi dia sempat jatuh. Wah, gitu. Letang. Nah, sedangkan hilang kan? Saya masuk. Besoknya saya masuk kita pengurapan. Kaget saya. Loh, kok raksasa yang jatuh itu jatuh di sini? Letang gitu saya. Saya berdoa, Tuhan, apa yang terjadi? Ini yang semalam jatuh. Oh, roh Nephilim. Apa yang saya lakukan? Jangan takut, aku besertamu. Doakan tanah airnya, doain. Pakai perminyakan, pengurapan, puasa. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarkan semua penguasa roh yang tidak baik. Raksasa yang tidak pas, yang mengganggu tempat ini. Karena tempat itu dibuat yang benar, saudara. Begitu keluar, wah, malaikat datang dengan terangnya, kita rapi dengan enak, saudara. Semua ruangan demi ruangan beres, saudara. Jadi roh Nephilim ini juga tidak mau, saudara, kalau diganggu. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada barang mustahil. Amin. Kita bisa perang karena Tuhan yang menyuruh, bukan kita yang mau. Enak begitu perang nih, enggak, saya nggak mau, saya tidak punya kuasa. Ingat, roh Nephilim akan selalu menguasai hidup kita kalau kita tidak punya roh kebenaran. Ingat saudara, Roma 1 ayat 17, pegang ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi kita kalau ada teknologi yang bagus, maksudnya yang sudah teknologinya canggih, kita tidak bisa ngomong apa-apa, melarang pun tidak bisa. Ingat ya, kita hanya melipat tangan, menutup mata, panggil anak-anak kita supaya dikuasai, ditutup, supaya dia buka apapun tidak akan terbawa. Amin. Amin. Amin ya. Ingat baik-baik karena itu tugas kita. Kita yang sudah tahu. Amin. Kita sudah tahu roh Nephilim itu seperti itu, jadi jangan nganggap bahwa hal itu wah nanti bisa nanti tak doa kasep nanti sudah masuk, bahaya sekali. Ya, mari kita belajar untuk mengenal walaupun kita terjebak sekalipun dalam dunia yang fana ini, ingatlah di dalam kehidupan kita tidak boleh ada roh yang tidak baik. Saudara bisa baca di dalam Imamat 18, baca, mengerikan. Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Allah akan tersingkap ketika kita hidup kudus. Itulah firman Tuhan, saudara. Perhatikan baik-baik bahwa kepak sayap nomor 3, roh Nephilim. Kepak sayap, saudara, nomor 3, roh Nephilim. Terakhir, saudara, kepak sayap dan malaikat itu senantiasa ada bersama kita. Amin. Dia akan menjaga kita seperti biji mata Tuhan. Amin. Hidupmu berharga di hadapan Allah. Mari kita pakai itu sebagai alat. Kita siap untuk menjadi terang di dalam hidup kita yang
masuk dalam dunia fana ini. Amin. Itulah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan tetap tinggal di dalam hati kita selama-lamanya, dan kita akan tetap bersekutu di dalam Tuhan.